Selamat siang. Siang. Senang bisa bertemu dengan Anda. Bagaimana pada saat datang ke sesi konseling ini perasaan Anda gimana? Rasanya takut, tapi sisi lain saya juga senang bisa bertemu dengan Anda. Itu hal yang wajar. Kamu bisa berbicara tentang permasalahan kamu, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam percintaan, ataupun dalam diri Anda. Dan saya akan memberikan solusi kepada Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Apakah bisa berkenan untuk menceritakan permasalahan Anda? Bisa. Sebelum kita memulai sesi konseling ini, kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya ini Erianti sebagai konselor. Bolehkah perkenalan dengan Anda? Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Sumarni, saya berumur 23 tahun. Alamat saya di Desa Jemaras Lor, Kecamatan Kenangan, Kabupaten Cirebon. Dan saya anak keempat dari 4 bersaudara. Pekerjaan saya buruh pabrik. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Perasaan saya sekarang lagi tidak baik-baik saja dan lagi stres. Penyebab kamu stres itu kenapa ya? Karena mungkin terlalu banyak yang dipikirkan, Termasuk hujatan orang lain, terus omongan orang lain. Setelah kamu merasakan mendapatkan hujatan dari orang lain, apa kamu perasaannya sedih atau langsung down pikiran kamu? Langsung down. Bolehkah menceritakan lebih detail lagi? Boleh. Jadi saya itu sebenarnya pernah jadi korban bullying di sekolah waktu menengah atas, dan di situ saya merasa benar-benar down dan merasa bahwa hidup itu tidak adil dan Tuhan itu tidak adil dengan saya. Apakah perasaan down kamu sampai sekarang itu masih? Kan tadi kamu menyebabnya itu tentang ini ya, dikritik sama orang lain, dihujat sama orang lain itu pandangannya jelek ya. Terus kalau sekarang itu penyebabnya apa? Kalau sekarang mungkin yang saya rasakan itu menjalani hubungan yang toksik. Bagaimana sih menurut kamu hubungan toksik itu? Hubungan yang toksik itu menurutku itu hubungan yang tidak wajar dijalani buat setiap pasangan. Dan bagaimana kamu melepaskan hubungan toksik itu? Harus coba dilepaskan. Apakah perasaan Anda sekarang ini masih kayak trauma, tertusuk pada orang lain? Masih. Contohnya gimana? Contohnya lebih merasa insecure. Apakah kan tadi kan masalahnya insecure sama toxic relationship, terus sama tidak percaya sama orang lain. Nah, selain permasalahan itu, apakah ada yang lain? Gak ada, lebih tepatnya ke insecure aja sekarang yang dijalani. Akhir-akhir ini sering merasakan insecure ya. Bagaimana kamu di saat insecure itu datang dan apa yang kamu lakukan? Saat insecure itu datang, mungkin saya akan berdiam diri di rumah, di kamar, lebih mendem sendirian. Kan kamu kan berbagai permasalahan, yang salah satunya itu insecure, terisu pada orang lain. Nah, kamu pernah gak sih down banget sampai kamu tidak mau hidup lagi, misalnya aduh aku nyerah nih, aduh aku nggak mau lagi hidup gitu, aku capek gitu? Pernah saya berpikir seperti itu. Kayak saya selalu berpikir kenapa kayak gini, terus kenapa hidup saya kayak gini, kenapa Tuhan nggak ada seperti itu. Dan pada saat yang paling terpuruk itu pada saat pembulian sih, kayak lebih
membawa dampak yang sangat gak baik buat pada saya sendiri. dalam dalam contoh apa yang kamu rasakan saat bullying itu, atau kekerasan seksual kah pada teman lain gitu, apa pernah kayak gitu? Untuk kekerasan sih tidak, cuma apa ya, perlakuan mereka terhadap saya itu. Jadi lebih detailnya, mereka itu tidak suka bahwa saya itu di sekolah terlalu baik, maksudnya terlalu jadi murid yang baik, teladan seperti itu, dan mereka tidak suka, mereka pengennya bebas dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka membuli saya, dan pada saat itu juga mereka membuli saya karena mungkin salah satunya juga waktu itu saya dekat sama seseorang, dan seseorang itu bisa dibilang yang paling populer di sekolah, jadi mereka tidak suka seperti itu. Terus gimana sih bentuk bullying terhadap kamu itu, dengan cara apa? Kayak misalkan diperkatain kayak gimana? Di apa ya, diomongnya nggak baik sih, kayak misalkan contoh, kamu tuh tidak pantas sama ini, terus kamu tuh sok-sokan lah jadi orang pintar, jadi orang baik, kayak gitu. Pernah juga dalam pembuliannya kontak fisik, kayak mendorong dan sebagainya. Pada saat kamu mengalami kekerasan itu, kamu ada perlawanan? Tidak, karena dulu saya memang tidak berani dan lebih ke ya sudah. Apakah kamu pernah laporin dalam kekerasan itu ke pihak sekolah, ataupun ke keluarga kamu, ataupun ke teman sahabat kamu, atau cerita gitu? Pada saat itu sebenarnya saya tidak menceritakan ke siapa-siapa, dan saya orangnya sangat introvert. Terus yang memberitahu justru ke pihak sekolah itu adalah teman saya yang berpihak kepada saya. Akhirnya pihak sekolah tahu. Apakah reaksi pihak sekolah itu akan, yang bullying itu akan dikeluarkan atau diberi sanksi aja? Pada saat itu mereka diberi sanksi sih, kepada sama wali kelas kita, lebih enggak dikeluarkan. Dalam sisi pertemanan kamu, apakah pernah ada pertemanan yang toksik banget? Pertemanan yang toksik pernah, kayak apa ya, jadi teman-teman saya itu pernah memperlakukan saya tidak adil gitu, jadi kayak memanfaatkan saya saja. Apakah dalam sisi keluarga kamu pernah dibanding-bandingin sama anak lain? Pernah. Bolehkah ceritakan? Banding-bandingin kayak misalkan karena saya baik terus dalam hal karir ya, terus saya tidak, pasti pernah dong dibanding-bandingin, kayak harus lebih baik dari kakak saya. Terus apa, kan dalam pertemanan sekolah itu kan kamu mendapatkan bullying. Dalam pertemanan lingkungan kamu di rumah itu gimana? Tidak ada. Terus dalam pertemanan lingkungan kamu itu, apakah pernah ada selisih sama kamu, kayak cekcok gitu? Nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah. Berarti lebih ke lingkungan sekolah ya? Iya, betul. Apakah masalah insecure kamu itu berdampak pada keluarga kamu? Tidak, karena saya tidak pernah menceritakan apa-apa sama keluarga saya. Berarti kamu ini orang yang kalau ada masalah itu mendam sendiri dan tidak mau menceritakan orang lain. Iya, betul. Dan kamu itu, menurut orang lain itu kamu orangnya gimana? Menurut orang lain
tapi ada juga yang beberapa bilang saya baik. Contohnya Tidak kalau baik tidak baik dalam hal percintaan. Terus apa ya, dalam hal percintaan itu orang lain ngomongnya ganti pasangan lah gitu. Tetapi kan mereka tidak tahu apa yang saya rasakan sekarang. kamu kan sudah menceritakan masalah kamu tentang hubungan toksik. Menurut kamu hubungan toksik seperti apa sih yang kamu bikin sakit hati gitu sampai sekarang? Hubungan toksik yang ketika pasangan kita selalu mencari kesalahan kita, dan itu yang membuat jadi kita nggak percaya diri di dalam hubungan yang baru lagi. Apakah di dalam hubungan toksik itu sering melakukan kekerasan seksual? Tidak. Selain kan tadi kan insecure terhadap diri sendiri, apakah pernah merasakan insecure dalam karir kamu? Untuk masalah karir tidak, tapi lebih ke insecure ke diri sendiri sama omongan orang lain aja. Terus apakah perasaan insecure itu bisa menyebabkan sama orang lain, misalkan aku insecure nih terhadap diri sendiri tapi berdampak pada orang lain gitu? Iya, ada berdampak ke orang lain. Contohnya Semisal saya insecure dulu saya menjalani hubungan toksik, otomatis kan saya jadi ngerasa nggak percaya diri ketika dekat dengan seseorang lagi. Dan pasti yang kena dampak kan orang yang mau mendekati saya. Tapi sekarang ini perasaan Anda itu kayak terpisul gitu ya, kayak tidak percaya sama orang lain. Dalam berbagai masalah yang dialami Mbak Sumani ini, ada yang salah satunya itu insecure, terus terpisul pada orang lain, terus mendapatkan bullying, mendapatkan hubungan toksik. Bagaimana sih caranya, solusinya? Yang pertama itu kamu itu lebih terbuka terhadap orang lain, entah itu dalam pertemanan, terutama itu dalam keluarga kamu. Lebih terbuka lagi komunikasinya pada orang tua kamu, agar kamu itu bisa menceritakan apa yang kamu rasakan saat itu juga, saat kamu merasakan down banget. Itu bisa menjadi kecemasan kamu itu menurun. Nah, terus yang kedua itu kamu bisa terapi spiritual. Apa sih salah satunya? Yang salah satunya itu yaitu dengan cara sholat lima waktu. Kedua itu membaca sholawat habis sholat lima waktu itu. Yang salah satunya itu sholawat Naria ataupun sholawat Nabi Yunus juga bisa. Nah, terus yang ketiga itu dengan cara berzikir. Zikir itu kan bisa otomatis kalau kita sering banget melakukan zikir itu, kita akan menurunkan kecemasan kita. Kalau misalkan kita lagi depresi atau lagi kecemasannya itu naik gitu, kita otomatis kita akan terbiasa gitu melakukan zikir tersebut, entah itu dalam kamu kecemasannya itu menurun atau stres atau apalah itu. Nah, terus yang terakhir ini kamu bisa mengapresiasi diri sendiri dengan cara kamu menulis jurnal atau buku harian kamu, ditulis kebaikan kamu hari ini apa, yang bisa kamu lakukan ini hari ini apa, yang bisa kamu melakukan yang terbaik hari ini itu apa. Nanti kamu ditulis di jurnal tersebut supaya bisa mengapresiasi diri Anda gitu. Kayak, oh iya, saya melakukan ini loh, melakukan hal-hal yang baik seperti ini, bisa menolong orang lain. Oh iya, aku kehidupan aku berdampak sama orang lain, berdampak bagus sama orang lain gitu. Bisa mengingat apresiasi diri kita. Yang terakhir itu kita selalu berpikir positif.
Karena apa? Kalau misalkan kita selalu berpikir positif, sering-seringnya itu kita akan bisa menurunkan kecemasan mental kita. Sebab kalau kita berpikir negatif terus itu kita akan itu berdampak sekali dalam kesehatan mental kita. Tuh, misalkan kamu dulunya itu hal yang insecure banget, hal yang down banget, hal yang tidak bisa seperti orang lain gitu. Nah, kamu bisa mengubahnya dalam berpikir, tadinya berpikir negatif seperti berpikir positif gitu. Itu baik banget terhadap kehidupan kamu sekarang ini. Semoga yang saya berikan solusi buat kamu itu semoga mengimplementasikan dalam kehidupan kamu, menerapkan dalam kehidupan kamu jauh lebih baik dari yang dulu-dulu. Kalau yang sekarang itu semoga berkembang menjadi lebih baik lagi. Semoga sehat selalu dan tidak lagi insecure terhadap diri kamu. Oke. Terima kasih atas masukannya dan sarannya. Semoga kedepannya juga saya bisa menerapkan semua apa yang ibu bicarakan itu diterapkan kepada diri saya sendiri. Dan saya tidak akan pernah kapok lagi datang ke sini.